searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the... Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dahlan Iskan saja terang-terangan mengatakan demikian. Dahlan Iskan pun sampai mengakui bisa bertemu dengan Elon Musk saja itu prestasi, bukan tentang kaos oblongnya. Diketahui kemarin Presiden Joko Widodo bertemu dengan Elon Musk. Yang viral dan yang rame malah kaos oblongnya. Bahkan salah satu komentar masuk ke HP Dahlan Iskan sampai ada yang bernada provokatif. Contohnya seperti ini, cilaka. Presiden dari 273 juta rakyat diterima Elon Musk pemilik Tesla yang hanya pakai kaos oblong yang sudah dipakai tidur 5 hari 5 malam. Ayo bung, bangkit melawan penghinaan itu. Di situ pun lantas Dahlan Iskan tidak mencuekinya. Bahkan Dahlan Iskan pun mengomentari kekayaan Elon Musk itu lebih besar dari seluruh PDB Indonesia. Dan lagi, dari mana tahu soal 5 hari 5 malam itu? Soal kaos oblong yang dipakai Elon Musk. Ini kan merupakan hoax ya. Padahal Elon Musk tidak pakai kaos tersebut 5 hari 5 malam, melainkan 10 hari 10 malam. Terus komentarnya dibalas lagi, yaitu menyandingkan ketika Presiden Joko Widodo bertemu dengan Elon Musk dan juga Erdogan dan Elon Musk. Menurut Dahlan Iskan itu jelas-jelas beda. Kalau dilihat dari foto, memang kelihatan formal sekali. Semuanya menggunakan jas dan dasi. Tetapi Elon Musk kayaknya pada waktu itu menemui Erdogan, bukan Erdogan yang menemui Elon Musk. Beda dengan Presiden Joko Widodo. Kalau Presiden Joko Widodo itu yaitu menemui Elon Musk, menemui di rumahnya. Anggap SpaceX itu rumahnya. Jadi Elon Musk kepingin mengenakan baju apa saja itu sudah bagus. Perlu diketahui ya, banyak presiden yang meminta bertemu dengan Elon Musk, tetapi jarang yang dikabulkan oleh Elon Musk. Beruntung kan Presiden Joko Widodo bisa bertemu dengan Elon Musk dan malah mengobrol, tertawa, terbahak-bahak. Dan Dahlan Iskan diketahui di sini Elon Musk itu adalah emas yang diperebutkan oleh dunia. Apalagi kalau pemilik Tesla itu benar-benar mau berinvestasi di Indonesia untuk membangun baterai mobil listrik di sini. Kan kita punya bahan baku lengkap, nikel, juga aluminium pun mangaan, termasuk karet juga. Bahkan Dahlan Iskan pun terang-terangan, jangankan pakai kaos oblong, Elon Musk pun bertelanjang dada, tidak masalah. Asalkan Elon Musk mau berinvestasi di Indonesia. Karena nilai investasi Tesla dan juga SpaceX pasti mencapai ratusan triliun rupiah. Dan akan juga bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan juga negara Indonesia. Keren kan? Ungkapan mengejutkan Dahlan Iskan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ia ramai di medsos justru kaos oblong itu. Sebelum Presiden Jokowi tiba kembali ke tanah air 2 hari lalu, salah satu komentar masuk ke HP saya sampai ada yang provokatif. Cilaka, Presiden dari 273 juta rakyat diterima oleh Elon Musk, pemilik Tesla yang hanya pakai kaos oblong yang sudah dipakai tidur 5 hari 5 malam. Ayo bung, bangkit melawan penghinaan itu. Tulis salah reaksi itu. Saya pun memberi komentar padanya, kekayaan Elon Musk itu lebih besar dari seluruh PDB Indonesia. Dan lagi, dari mana tahu soal 5 harmal itu? Ia masih membalas dengan mengirimkan foto pembanding ketika Elon Musk bertemu Presiden Turki Erdogan. Elon Musk pakai jas lengkap. Tapi rasanya foto itu bukan ketika Erdogan berkunjung ke tempat Elon Musk. Itu seperti foto di suatu forum tertentu. Beda ketika Elon Musk yang menjadi tuan rumah, maka terserah tuan rumah. Tamu tidak bisa mengatur. Biarpun itu seorang presiden, ini Amerika, terserah tamunya mau atau tidak diterima oleh tuan rumah yang hanya pakai kaos oblong saja. Saya tidak melihat keanehan apapun di peristiwa ini. Saya juga tidak melihat satu penghinaan, kecuali kalau biasanya Elon Musk selalu pakai jas lengkap. Hanya ketika menerima Presiden Jokowi saja pakai kaos oblong. Itu baru bisa dianalisis ada apa. Tapi semua orang tahu itulah Elon Musk, lebih suka pakai kaos oblong. Pun di acara sepenting peresmian pabrik gigantiknya di Austin, Texas bulan lalu. Maka saya lihat tidak ada yang salah sama sekali. Apalagi Presiden Jokowi juga sudah menyesuaikan diri tidak pakai jas lengkap. Hanya pakai hem putih lengan panjang. Bagian bawahnya tidak dimasukkan ke celana, tidak pakai dasi. Itu sudah 5 tingkat di bawah formal pakai sepatu kets. Urusan keformalan tentu Ivan Gunawan yang lebih hafal. Saya coba saja urutannya begini. Paling formal adalah black tea. Di bawah
itu jas lengkap pakai sapu tangan di saku. Lalu jas lengkap warna ringan, di bawahnya lagi jas tanpa dasi, lalu dasi tanpa jas. Sedang yang dipakai Presiden Jokowi sudah 5 derajat di bawah formal tertinggi, cukup mengimbangi Elon Musk. Lantas, ada juga yang persoalkan kok bagian protokol Presiden membiarkan kaos oblong itu terjadi. Demikian juga kok protokol Kementerian Luar Negeri terledor. Rasanya tidak ada yang perlu disalahkan. Mungkin bagian protokol sudah menanyakan ke staf Elon Musk, beliau nanti sewaktu menerima Presiden kami mengenakan pakaian apa? Lalu jawab seperti biasa, kaos oblong. Ya sudah, informasi itu penting, tapi hanya untuk disampaikan ke Presiden Jokowi agar Presiden menyesuaikan diri, bukan untuk mendikte tuan rumah. Bahwa Presiden Jokowi mengenakan 5 derajat di bawah formal, penuh rasanya itu sudah hasil penyesuaian. Bagi saya yang terpenting adalah isi pertemuan itu, bukan kaos oblongnya. Tentu banyak presiden yang meminta bertemu Elon Musk dan tidak semua dikabulkan. Harus saya akui, bisa bertemu Elon Musk adalah prestasi. Kita perlu Elon Musk, syukur-syukur kalau Elon Musk juga perlu kita. Elon Musk adalah emas yang diperebutkan dunia. Apalagi kalau pemilik Tesla itu benar-benar mau berinvestasi di Indonesia untuk membangun pabrik baterai mobil listrik di sini. Kan kita punya bahan bakunya lengkap, nikel, juga aluminium pun mangan, termasuk karet. Tentu harus diakui Menko Luhut Panjaitan lah yang bekerja keras untuk pertemuan tersebut. Luhut sendiri sudah lebih dulu bertemu pemilik SpaceX itu, sudah berhasil pula meyakinkan Elon Musk. Terbukti Tesla benar-benar mengirim tim ke Indonesia, ke Morowali, ke Sorowako, ke pusat tambang nikel kita. Tim itu sudah pulang ke Amerika, sudah melapor ke Elon Musk, sangat terkesan dengan Indonesia. Maka ketika berbicara dengan Presiden Jokowi di SpaceX, Elon Musk bukan lagi meraba-raba. Ia mengatakan seperti dikutip Luhut, sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Indonesia terlihat sangat optimistis terhadap masa depan, dan Indonesia memiliki energi positif. Saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar, dan saya rasa kita melalui Tesla dan SpaceX akan mencoba beberapa kerjasama dengan Indonesia, ujar Elon. Memang ada kalimat yang masih sedikit mengambang. Kita akan melihat dari dekat untuk kerjasama di banyak hal, karena Indonesia memiliki banyak potensi, apalagi Indonesia memiliki jumlah populasi yang terus berkembang. Ini bagus karena kita membutuhkan banyak orang di masa depan, kata Elon. Kalau saya, jangankan ia pakai kaos oblong, telanjang dada pun tidak masalah asal mau berinvestasi besar di Indonesia. Luhut juga bersikap begitu. Saya yang bertemu awal dengan Elon, dia itu humble person, jenius, nyentrik, terkaya di dunia, ujar Luhut kepada saya kemarin. Saya meneleponnya dari Kaltim, ia masih di Amerika, kelihatannya. Berbagai kepala negara mau bertemu Elon, dia tidak mau, sampai mereka kirimkan utusan khusus, juga tidak dijawab. Saya menemuinya 3 minggu lalu, kami berbincang sangat akrab, ia langsung setuju mengirimkan timnya ke Indonesia, ujar Luhut. Menurut Luhut, malam sebelum berangkat mendampingi Presiden ke Amerika, Rohan, kepala bidang baterai mobil listrik, menemuinya. Luhut mengajaknya makan malam. Saat itulah Rohan menyampaikan ke Luhut, "Minister Luhut, your team is world class," ujar Rohan seperti dikutip Luhut. Lalu saya bertanya, apa iya begitu? Rohan beserta 5 timnya memberikan komentar yang sama, ujar Luhut. Mereka tinggal di Indonesia 6 hari. Laporan itulah yang membuat Elon sendiri semangat untuk datang dan investasi ke Indonesia, ujar Luhut. Luhut bercerita, sesaat sebelum Presiden Jokowi tiba di lokasi peninjauan, ia sempat berbincang-bincang dengan Elon. Saya tanya apa komentarnya tentang laporan timnya yang sudah pulang dari Indonesia, ujar Luhut. Elon katanya menyampaikan very impressive. Elon, kata Luhut, setuju datang ke Indonesia kalau Presiden Jokowi mengundangnya. Bahkan Elon memastikan akan menyetujui apapun yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Awalnya Elon menerima Presiden Jokowi di kantornya yang sangat sederhana. Setelah berbincang sekitar 4 menit pertama, Elon tampak tertawa gembira. Jonathan, wakilnya, bilang ke saya, "Deal done," ujar Luhut. Luhut pun bertanya balik pada Jonathan, maksud Jonathan apa dengan deal done? Itu Jonathan menyampaikan kalau Elon sedang suka, ya seperti ini, ujar Luhut.